ini Kusbin Channel berada di Taman Sri Tanjung Banyuwangi. Sahabat Kusbin Channel di mana saja berada, bagaimana cantiknya Taman Sri Tanjung Banyuwangi? Mari ikuti saya, come on. Kalau arek Surabaya punya Taman Bungkul, maka lari pusing juga punya Taman Sri Tanjung yang tak kalah cantiknya. Keduanya sama-sama terletak di tengah-tengah kota dan sama-sama menjadi kebanggaan warga kotanya. Bedanya, Taman Bungkul pernah menyabet penghargaan sebagai taman terbaik se-Asia dari PBB. Sedangkan Taman Sri Tanjung, meskipun belum pernah menerima penghargaan dunia, tapi setidaknya adalah taman terbaik di Banyuwangi. Sahabat Kusbin di mana saja berada, Taman Sri Tanjung adalah salah satu ikon kota Banyuwangi. Tempat yang satu ini sangat cocok untuk berkumpul bersama keluarga, rekreasi, atau sekedar nongkrong bersama teman-teman. Selain keindahan tamannya, lokasinya yang strategis di tengah pusat kota membuat Taman Sri Tanjung sering menjadi jujukan warga kota Banyuwangi. Serta fasilitas yang lengkap menjadi poin plus lainnya. Apalagi sekeliling Taman Sri Tanjung terdapat tempat-tempat penting dan bersejarah. Sahabat Kusbin di mana saja berada, lokasi Taman Sri Tanjung itu berada di kawasan yang dahulu diistilahkan sebagai sistem pemerintahan Majapahit, yaitu sistem tata kota yang didasarkan pada jumlah 4 dengan pusat kota berada di tengah-tengah dengan fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penting seperti keraton, tempat ibadah, pasar dan penjara yang tersebar di 4 penjuru mata angin dengan alun-alun sebagai representasinya. Susunan ini masih bisa ditemukan di kota-kota di Indonesia sekarang, termasuk di Banyuwangi. Dalam hal ini, lapangan Tegal Majid atau cikal bakal Taman Sri Tanjung sebagai tempat berkumpulnya warga terdapat di tengah-tengah. Lalu di sisi utara terdapat Pendopo Sawagata Blambangan sebagai pusat pemerintahan. Di sisi barat terdapat Masjid Agung Baitur Rahman sebagai tempat ibadah. Di sisi timur terdapat penjara kini berubah fungsi menjadi Mall of Sri Tanjung sebagai simbol keamanan, dan sisi selatan terdapat Pasar Banyuwangi dan pertokoan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Sahabat Kusbin di mana saja berada, selain tempat-tempat tersebut, Taman Sri Tanjung juga dekat dengan Taman Blambangan dan hanya sekitar 2 km dari pantai pun. Menurut sejarahnya, pada masa kolonial, Taman Sri Tanjung disebut lapangan Tegal Majid karena letaknya tepat di depan Masjid Jame setelah direnovasi besar-besaran menjadi Masjid Agung Baitur Rahman. Di tengah lapangan tersebut terdapat 2 pohon beringin, sedangkan di pinggir lapangan ditanami pohon sawi. Lapangan tersebut digunakan untuk parkir oplet yang dilengkapi dengan 2 pompa bensin. Pada awal dekade tahun 2000-an, Taman Sri Tanjung sudah dalam keadaan berpagar dengan 1 pohon beringin besar yang tersisa. Taman tersebut bersebelahan dengan kantor unit kecelakaan lalu lintas atau Laka Lantas, dan di tengah taman terdapat kolam ikan yang mengelilingi
replika besar Piala Adipura yang diraih Banyuwangi pada tahun 1994 dan 1995. Namun tak berapa lama, replika Piala Adipura dihilangkan dan kolam tersebut diberi air mancur. Pada masa pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari tahun 2005 sampai 2010, di dalam taman dibangun miniatur jalur lalu lintas lengkap dengan rambu-rambu dan lampunya dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berlalu lintas sejak dini. Di masa itu juga berdiri Mall of Sri Tanjung atau MOS yang terletak di sebelah timur Taman Sri Tanjung. Namun, dalam perjalanannya, mal ini tidak bisa beroperasional karena konon terdapat perbedaan kebijakan antara pihak pengelola dengan Pemkab Banyuwangi. Tahun 2012 menjadi titik balik Taman Sri Tanjung. Dari kondisi sebelumnya yang kurang terawat dan kumuh berubah menjadi cantik dan indah. Dengan pemerintahan masa Abdul Aswar Anas, akhirnya mal yang bermasalah itu menjadilah mal yang bagus, yaitu MOS. Perubahan drastis itu terjadi ketika Abdullah Anas yang menjabat Bupati Banyuwangi sejak 2011 mencanangkan perubahan wajah kota secara total. Taman Sri Tanjung salah satu yang mendapat prioritas dengan anggaran APBD hampir 3 miliar. Konsep dan tampilan Taman Sri Tanjung direnovasi besar-besaran menjadi taman modern. Sahabat Gusbin di mana saja berada, beberapa perubahan signifikan dilakukan, seperti menghilangkan pagar yang mengelilingi taman, penambahan tanaman, fasilitas perlengkap dan lampu-lampu, lalu kantor unit laka lantas dipindahkan dan lahannya digunakan sebagai tempat kios-kios makanan untuk menampung PKL. Alhasil, Taman Sri Tanjung menjelma bak taman impian dan menjadi jujukan favorit warga kota Banyuwangi. Taman Sri Tanjung yang luasnya 15.000 meter persegi ini pun diakui sebagai contoh taman kota yang cantik, sebuah taman yang menjadi area hijau yang terbuka bagi siapapun yang ingin mengunjungi setiap waktu. Sahabat Gusbin di mana saja berada, Taman Sri Tanjung yang asri dan rindang didesain dengan konsep minimalis, sangat nyaman untuk dikunjungi dan membuat pengunjung betah berlama-lama. Selain taman dan tanamannya sangat terawat, ada air mancur yang cantik di tengah taman dan deretan pohon cemara yang asri. Kapanpun Anda berkunjung, tidak ada alasan untuk bergegas meninggalkan taman. Pada siang hari yang terik, suasana taman yang banyak ditumbuhi pepohonan yang rindang, bak uase yang mengundang orang untuk berhenti. Sedangkan di malam hari, Taman Sri Tanjung akan tampak hidup dan berwarna dengan puluhan lampu sorot berwarna-warni. Sahabat Gusbin di mana saja berada, memang di Taman Sri Tanjung kita tidak akan melihat bunga yang beraneka rupa dan warna-warni, namun hanya aneka tanaman hias yang sebagian besar banyak dijumpai di berbagai tempat. Hal ini barangkali sesuai dengan konsep Taman Sri Tanjung sebagai ruang terbuka hijau. Yang ditekankan adalah penataan ruang yang dominan dengan nuansa alami berupa tanaman dan pepohonan hijau yang tertata rapi. Sahabat Gusbin di mana saja berada, Taman Sri Tanjung dilengkapi fasilitas pendukung yang memanjakan pengunjung. Pengunjung yang ingin berolahraga dapat memanfaatkan jogging track di sekeliling taman.
sekedar berjalan kaki menelusuri jalur setapak yang lebar di sepanjang taman atau melakukan terapi kaki menggunakan reflective stone. Di tengah Taman Sri Tanjung, di sebelah air mancur terdapat sebuah amphitheater mini, semacam panggung pertunjukan terbuka yang dapat digunakan untuk berbagai pertunjukan seni skala kecil. Pada sore dan malam hari, tempat ini menjadi salah satu lokasi bercengkrama favorit warga. Selain sudut lain di Taman Sri Tanjung, inilah salah satu kelebihan taman ini. Semua sudutnya menjadi bagian yang menarik untuk dijadikan lokasi bersosialisasi. Sahabat Guspin di mana saja berada, bagi yang hanya ingin menikmati suasana taman, tersedia banyak bangku beton di tiap titik taman. Letak bangku tersebut diatur berada di bawah pohonan rindang, sehingga pada siang hari pun pengunjung merasa nyaman berada di sana. Bagi yang hobi ngenet, di sini juga tersedia fasilitas jaringan WiFi. Ini bukan sekedar pelengkap, karena WiFi juga tersedia untuk semua taman yang ada di Banyuwangi. Keseluruhannya saat ini terdapat 1.500 titik WiFi yang tersebar di seluruh wilayah Banyuwangi. Jadi meskipun di Pulau Jawa, wilayah Banyuwangi paling jauh dari ibu kota, dipastikan masyarakat Banyuwangi tidak tertinggal soal teknologi informasi. Sahabat Guspin di mana saja berada, di bagian selatan taman terdapat deretan kios-kios PKL yang tertata rapi dan terjaga kebersihannya. Jadi Anda tidak akan terganggu oleh kehadiran pedagang asong yang sembarangan menawarkan dagangannya. Sentra PKL ini menampung setidaknya 64 PKL yang menyajikan aneka menu dengan harga terjangkau. Sahabat Guspin di mana saja berada, bagi pengunjung yang membawa keluarganya, tersedia fasilitas arena bermain anak-anak. Selain itu, ada sejumlah penyedia jasa mainan seperti sepeda goes dan otopet, teletubbies, dan lain-lainnya. Masalah kebersihan, selain disediakan tempat sampah di sejumlah titik, terdapat petugas yang rutin menjaga kebersihan dan ketertiban taman. Kebersihan di Taman Sri Tanjung bisa dikatakan menjadi cerminan kebijakan publik Pemkab Banyuwangi yang sangat peduli dalam menjaga kebersihan kotanya. Namun, yang menjadi aktor utama kebersihan Taman Sri Tanjung adalah perilaku para pengunjung. Selain dipercaya bahwa pengunjung di sini bisa menjaga kebersihan taman, jika Anda berkeliling ke seluruh sudut taman, Anda pasti setuju kebersihan taman ini relatif terjaga. Barangkali ini memang sihir Sri Tanjung, bahwa siapapun yang berada di tempat ini akan merasa sayang dan bangga dengan keberadaan taman yang cantik, sehingga hatinya tergerak ikut menjaga kebersihannya. Sahabat Guspin di mana saja berada, begitu juga soal perawatan biasanya menjadi masalah bagi fasilitas umum di Indonesia. Tapi di Taman Sri Tanjung hal ini tidak menjadi masalah. Meskipun ada petugas yang merawat taman, tanpa dukungan pengunjung hasilnya tidak akan maksimal. Daripada membuat papan tulisan bernada ancaman denda atau pidana, pihak pengelola taman memilih mengajak para serta masyarakat untuk ikut menjaga taman dengan tulisan persuasif seperti peliharalah aku atau jangan rusak aku di beberapa bagian taman. Terbukti cara ini efektif mengunggah kesadaran masyarakat Banyuwangi dalam ikut menjaga keindahan Taman Sri Tanjung. Sahabat Guspin di mana saja berada, salah satu fasilitas yang biasanya selalu ada di tempat umum adalah toilet. Nah, toilet di Taman Sri Tanjung agak beda dengan toilet pada umumnya.
Pengunjung mungkin akan sulit menemukannya karena tidak melihat bangunan mencolok yang mudah dikenali sebagai tempat buang hajat seperti umumnya. Kita tidak akan menyangka bahwa letak toilet di Taman Sri Tanjung ternyata tersembunyi di bawah permukaan tanah. Surprise, yang tampak hanyalah atapnya saja dan tulisan toilet. Kesannya seperti sengaja disamarkan. Toilet di sini terjaga kebersihannya. Anda harus melepas sepatu atau sandal ketika memasukinya. Sahabat Gusti di mana saja berada, mengapa taman ini dinamakan Taman Sri Tanjung? Sri Tanjung adalah salah satu nama yang sangat membumi di Banyuwangi. Bahkan masyarakat Banyuwangi meyakini bahwa asal-usul nama Banyuwangi berasal dari legenda Sri Tanjung. Siapakah Sri Tanjung? Sri Tanjung adalah sebuah legenda tentang kesetiaan seorang istri yang rela mati sebagai pembuktian kesetiaannya. Singkat cerita, konon Sri Tanjung adalah istri seorang Patih Sidapeksa dari sebuah kerajaan di ujung timur Pulau Jawa yang dipimpin seorang yang bernama Prabu Sulaktomo. Sri Tanjung yang sangat elok rasnya dan halusnya budi bahasanya ternyata membuat sang raja tergoda. Sampai akhirnya nama Taman Sri Tanjung ini dinamakan Taman Dewi Sri Tanjung, yaitu sebagai putri Banyuwangi. Dengan cerita yang sangat haru ini, maka Bupati Banyuwangi memberikan nama istilah Taman Sri Tanjung. Sampai sekarang ini Taman Sri Tanjung sangat diminati oleh warga masyarakat, yaitu masyarakat Banyuwangi. Sahabat Gusti di mana saja, demikianlah video kami. Semoga video kami ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.